Halo Bapak Ibu. Shalom, shalom, shalom. Ya, puji Tuhan. Meskipun cuaca tidak mendukung, tapi saya percaya bahwa kita tetap antusias di dalam mengikuti pertemuan ibadah. Saya percaya ini adalah respon daripada semua kita atas pemeliharaan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, masih dalam tema yang sama tentang berlari, mari kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan. Pertama Korintus 9 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Pertama Korintus 9 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Hitungan ketiga kita membacakannya secara bersama-sama. Dengan kasih Tuhan saya mengundang semua bangkit berdiri. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turun memiliki bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ibu silakan duduk kembali, Bapak Ibu yang terkasih. Rasul Paulus menggambarkan bahwa hidup saudara dan saya, termasuk dia sendiri, di dunia ini adalah seperti sebuah pertandingan lari. Ya, ini bukan pertandingan lari yang jarak pendek, ya, 100 meter atau 200 meter, tetapi ini adalah lomba lari maraton sepanjang kehidupan saudara dan saya di muka bumi ini, dan harus dimenangkan oleh setiap kita orang percaya. Kalau dalam menghadapi pertandingan lari pada umumnya atau perlombaan-perlombaan yang lainnya, seorang atlet berlatih dalam waktu tertentu dengan membatasi kebebasannya serta mengikuti suatu peraturan yang ketat. Ya, mereka mengekang segala kehendak diri sendiri, artinya membatasi. Ya, saya percaya kalau di antara kita pernah menyiapkan diri dalam suatu event pertandingan, pasti telah memahami hal ini dengan baik seperti yang Paulus gambarkan. Ya, kalau ada target untuk mengikuti kejuaraan, pastilah seorang atlet akan mempersiapkan dirinya dengan baik. Apapun yang dilarang, dia pasti akan ikuti. Dan apapun yang diperintahkan, dia pasti akan melakukan semaksimal mungkin, serutin mungkin, sepanjang persiapan itu sampai pada hari H pertandingan tersebut. Tujuannya adalah supaya ia bisa bertanding dengan maksimal dan memperoleh juara. Di sini dikatakan bahwa Paulus menggambarkan perlombaan lari yang hadiahnya adalah suatu mahkota yang fana. Ya, kalau zaman itu perebutan hadiah yang dimahkotai adalah seperti daun atau seperti ranting begitu, yang pada akhirnya akan kering dan layu. Bahkan ketika kita lihat hari-hari ini pun di dalam suatu event pertandingan, pasti akan memperoleh suatu medali atau piala, yang pada akhirnya juga medali atau piala tersebut akan rusak dan berkarat. Ya kan? Saya waktu ke Ambon, saya melihat ada ponakan saya, dia begitu banyak mengikuti perlombaan. Bahkan termasuk anak saya yang bungsu pun, piala itu dikumpulkan di rumah orang tua saya. Begitu banyak, ya. Tapi ada yang kepalanya mulai patah, ya kan? Ada yang sebelahnya masih ada tangannya, tapi sebelah sudah tidak ada. Ya,
Kalau itu pertandingan karate, ada kakinya menendang, tangannya begini, tapi ada tangan satu sudah tidak ada, tinggal kakinya yang terangkat dan tangan sebelah yang ada. Lagi pula mulai terkelupas ya, apa yang disepuh dengan emas ya, atau dicat seperti emas. Artinya begini, bahwa hadiah yang fana, yang hanya sementara ya, dan pada akhirnya berkarat dan rusak, dan hanya tinggal kenangan, tetapi dalam memperebutkannya, orang begitu semangat di dalam mempersiapkan diri. Apapun yang dilarang, dia tidak akan melakukannya. Dan apapun yang disuruh untuk ia lakukan, dia pasti dengan senang hati, dengan penuh semangat melakukan semuanya itu. Ya kan? Kebebasan yang biasa ada pada dia sehari-hari sebelum ia bertanding, ia biasa melakukan, tapi saat siap untuk bertanding dalam mempersiapkan diri, dia membatasi bahkan menghilangkan semuanya itu ketika mempersiapkan diri. Katakanlah biasa suka tidur larut malam, tapi kemudian pada akhirnya tidak akan tidur larut, tetapi akan memilih waktu yang agak tempo ya, jam 10 misalnya, lalu dia akan tidur. Kebiasaan makanan-makanan yang pedas pun, karena itu akan mempengaruhi napasnya waktu dia bertanding, dia akan membatasi bahkan menghilangkan rasa pedas dalam setiap makanan yang ia makan. Ya, hal-hal yang membuat ia kurang mantap dalam persiapan pasti dia akan hilangkan. Padahal yang diperebutkan adalah hadiah atau mahkota yang bersifat sementara, yang pada akhirnya akan layu dan berkarat ya. Tetapi kalau kita orang-orang Kristen, dalam kehidupan ini yang digambarkan Rasul Paulus sebagai ada dalam suatu pertandingan yang berbalik, harusnya dalam mempersiapkan diri menyongsong mahkota yang telah Tuhan siapkan, haruslah melebihi sikap seorang atlet yang mempersiapkan dirinya dengan baik. Amin. Sebab mahkota yang kita rebutkan adalah mahkota yang abadi. Kalau dalam pertandingan lari yang diperebutkan semua orang, seluruh atlet, tetapi yang menang hanya satu orang yang akan memperoleh mahkota itu. Tetapi dalam pertandingan iman kita, semua kita orang percaya akan bertanding, dan semua orang pun pasti kalau ada dalam trek jalur yang tepat, pasti juga akan memperoleh mahkota yang Tuhan siapkan. Walaupun mungkin ada yang telah mendahului menerima mahkota itu, tetapi percayalah, setiap saudara dan saya yang ada dalam persiapan sementara Tuhan kasih kesempatan kita di dunia ini, ketika sungguh-sungguh kita mempersiapkan diri sebagai seorang atlet, pelari rohani, kita pasti akan menggapainya. Sebab kehidupan saudara dan saya di muka bumi ini pasti berbeda-beda waktunya Tuhan berikan. Ya kan? Yesus sebagai manusia hanya 33,5 tahun. Amin. Ada juga di antara kita mungkin mencapai 80 tahun, 70. Tetapi mungkin saja ada yang tidak sampai. Tetapi waktu kita ada dalam track yang benar, mahkota itu tetap tersedia bagi saudara dan saya. Ketika kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita dengan baik. Kalau kita membaca dengan cermat bacaan kita tadi di dalam pertama Korintus 9 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27, ada hal yang benar-benar ditekankan dalam ayatnya yang ke-25 dan ayatnya yang ke-27, yaitu tentang penguasaan diri. Ya, saya bacakan ulang di dalam ayatnya yang ke-25. Di sana dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi.
menguasai dirinya dalam segala hal, di ayatnya yang ke-25. Lalu di ayatnya yang ke-27 di sana dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saya percaya bahwa semua kita sudah mengetahui apa yang ditulis atau dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan berulang-ulang. Itu adalah penekanan yang penting untuk betul-betul menjadi suatu perhatian yang serius bagi saudara dan saya untuk melakukannya, agar kehidupan kita ada di dalam kemenangan. Dalam ayat 25 dikatakan menguasai diri. Di dalam ayat 27 pun dikatakan menguasainya seluruhnya. Ya, saya percaya bahwa penguasaan diri adalah sesuatu yang sulit, ya kan? Sebab musuh yang terbesar dalam kehidupan saudara bukanlah musuh di luar, tetapi musuh yang ada di dalam. Makanya ada pepatah yang bilang begini, lebih mudah mengalahkan 2000 orang di luar benteng daripada mengalahkan 2 orang yang berada di dalam benteng. Jumlah yang banyak, kalau itu berada di luar, masih mungkin dan lebih mudah dikalahkan daripada sesuatu yang berada di dalam diri kita. Itu sebabnya penguasaan diri adalah sesuatu yang tidak mudah, tetapi ini adalah sesuatu yang mutlak ada pada diri saudara dan saya, supaya dalam menjalani pertandingan iman kita bisa menyelesaikan pertandingan itu dengan baik, dan kita akan keluar sebagai pemenang untuk menerima mahkota kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penguasaan diri merupakan kunci untuk menundukkan dan mengalahkan keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa kita. Paulus sangat sadar itu, makanya dia tekankan itu dalam dirinya dan dicoba menasihati setiap orang percaya, termasuk saudara dan saya. Sebab begini, keinginan-keinginan daging itu tetap ada di dalam kehidupan saudara dan saya selaku orang yang percaya, meskipun telah diselamatkan. Ya, karena itu seringkali dalam kehidupan kita menemui gejolak, ya, pertentangan dalam diri kita. Ingin mau melakukan yang baik, tapi yang muncul adalah hal yang tidak baik yang kita lakukan. Ya, sesuatu yang kita ingin mau berubah, tetapi kemudian dalam perjalanan kita perubahan itu belum terjadi. Malah kita bisa saja berbuat hal yang sebaliknya dari apa yang kita inginkan. Keinginan daging di dalam pertama Petrus 2 ayat 11, di sana dikatakan berjuang melawan jiwa kita. Ini musuh yang ada dalam diri kita, yang aktif, ya, berupaya untuk menguasai kehidupan saudara dan saya, supaya pada akhirnya kehidupan kita bukanlah keinginan menurut roh, tapi pada akhirnya keinginan kita akan menurut keinginan di sini, yaitu keinginan daging. Maka kalau dia berjuang melawan kita pun tetap harus ada dalam posisi berjuang melawan dia. Satu-satunya kunci untuk bisa mengalahkan dan menundukkan keinginan daging adalah dengan penguasaan diri. Mari kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 17. Seorang kekasih baca untuk kita. Demikian firman Tuhan, sebagai keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Iya, Galatia 5 ayat 17 ini, ya, dia menunjukkan bahwa setiap orang percaya yang masih hidup di dunia ini akan selalu mengalami pertentangan di dalam dirinya. Ya, karena apa? Keinginan roh dan keinginan daging itu berlawanan. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan
apa yang kamu kehendaki. Supaya bisa melakukan itu, Alkitab mengajarkan kita untuk hidup menuruti Roh, hidup dipimpin oleh Roh, sehingga keinginan-keinginan daging dapat kita kalahkan. Nah, penguasaan diri adalah salah satu aspek daripada buah Roh. Ya, mari kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23. Bapak Nus baca untuk kita semua. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Iya. Jadi yang paling terakhir adalah penguasaan diri daripada buah Roh. Jadi bukan buah-buah Roh, tapi buah Roh. Hanya satu buah, tetapi memiliki 9 rasa. Dan itu harus ada satu paket dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak bisa memilih orang jadi orang yang sabar, tapi tidak bisa menjadi orang yang bisa menguasai diri. Tidak bisa memilih untuk menjadi orang yang lemah lembut, tapi tidak memiliki belas kasihan. Semuanya adalah satu paket, karena disitulah menunjukkan kualitas kekristenan seseorang. Karena apa? Semua atau 9 rasa dari buah ini bertumbuh secara utuh dalam diri seseorang. Nah, ada suatu ungkapan yang mengatakan begini: menemukan pahlawan-pahlawan yang hebat yang dapat menguasai diri itu banyak, tetapi menemukan orang yang dapat menguasai dirinya tidaklah begitu mudah ditemukan. Ya, saya percaya kalau hari ini kita amati, memang nyata ungkapan ini. Orang yang sukses banyak bisa kita jumpai. Orang yang berhasil banyak bisa kita temui. Orang yang cerdas, orang yang pintar bisa banyak kita jumpai di sekeliling kita. Tetapi menemukan orang yang bisa menguasai dirinya sendiri adalah barang yang langka. Ya kan? Karena kenyataannya begini, ada orang yang sukses menjadi orang yang sombong. Ya kan? Ada orang yang pintar jadi orang yang angkuh. Ada orang yang cerdas menjadi orang yang tidak bijaksana di dalam kehidupannya. Ya kan? Makanya kita bisa lihat, sudah kaya tapi korupsi. Ya kan? Sudah pintar tapi tidak pernah menggunakan kepintarannya untuk menasihati orang, untuk mengangkat orang, tapi malah menjatuhkan orang. Ya kan? Kalau kita lihat perdebatan hari-hari ini, ya, apalagi waktu menjelang pilpres, itu saling menjatuhkan, ya kan? Saling menonjolkan diri dan menjatuhkan orang lain. Mengapa? Mereka itu bukan orang-orang biasa, itu pakar-pakar, ya, entah hukum, entah politik, entah ekonomi, entah pakar-pakar. Mereka bicarakan sebagai masyarakat biasa, kita bisa menilai bahwa orang-orang demikian memang banyak. Tetapi dari perkataannya sesungguhnya kita bahwa mereka bukanlah orang-orang yang bisa menguasai diri. Makanya orang pintar, orang sukses, orang berhasil banyak, tapi orang yang menguasai diri itu barang yang langka dalam hidup hari-hari ini. Karena itu Bapak Ibu, dalam pertandingan iman kita, penguasaan diri itu harus menjadi pegangan dalam hidup saudara dan saya. Dalam pertandingan perlombaan iman kita, supaya kita menerima mahkota yang disediakan oleh Tuhan, maka penguasaan diri adalah hal yang harus melekat di dalam kehidupan saudara dan saya, dan harus terlihat di dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, yang pertama, orang yang menguasai diri akan terlihat pada penundukan diri kepada kehendak Allah. Ya. Jadi kalau hari ini kita belum bisa menundukkan diri kepada Allah, kita tidak bisa berjalan di dalam keinginan Tuhan, maka kita bukanlah orang-orang yang bisa menguasai diri. Sebab penguasaan diri, ciri-cirinya adalah penaklukan diri kepada kehendak Allah. Ya. Dan itu bisa terjadi
ketika kehidupan saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus, seseorang tidak mungkin bisa menguasai dirinya. Sebab sesungguhnya Roh Kuduslah yang dapat membuat kita mampu menguasai diri kita sendiri. Ya, di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di dalam bahasa Indonesia masa kini, ketertiban di sana diganti dengan kata menahan diri, yang sama pula dengan menguasai diri. Jadi ketika seseorang mengatakan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, berarti kehidupannya pasti bisa menguasai diri. Sebab Roh Kudus memberikan kepada kita bukan saja kekuatan, kasih, tetapi Dia juga memberikan kepada kita kekuatan untuk menahan diri atau menguasai diri. Karena itu Bapak Ibu, hidup dengan penguasaan diri bukan lagi hidup menurut keinginan diri kita sendiri, tetapi hidup menurut kehendak Allah. Ya, kita harus seperti itu, karena sesungguhnya hidup kita bukanlah milik kita lagi, tetapi milik Allah, milik Kristus yang telah mengasihi kita dengan menyerahkan anaknya atas hidup saudara dan saya. Yang kedua, aspek kehidupan yang muncul dalam hidup kita, yang dimunculkan dan ditimbulkan oleh penguasaan diri, adalah orang yang menguasai diri adalah orang yang mampu mengenal dirinya sendiri, mengukur dirinya sendiri, dan tahu diri di dalam kehidupannya, sehingga ia tidak akan tinggi hati. Ya, ketika berhasil, kita tidak akan menjadi sombong. Ketika kita berkelimpahan harta, kita pun tidak menjadi angkuh. Ketika kita cerdas, kita pintar, kita tidak akan pernah membanggakan diri. Sebab kita sadar semua yang kita peroleh itu adalah berkat-berkat ilahi. Semua yang ada pada kita itu hanyalah pemberian Allah semata-mata. Sebab di dalam Roma 11 ayat 36 di sana dikatakan, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jika hari ini apa yang ada pada kita, kita harus tahu diri. Ya, karena sebenarnya kita tidak bisa memiliki apa-apa tanpa Tuhan. Alkitab katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku kembali kepadanya. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, datang ke dunia tidak membawa apa-apa, aku kembali pun tidak membawa apa-apa. Menunjukkan bahwa hari ini apapun yang kita miliki, baik secara materi maupun secara intelektual, semuanya itu pemberian Allah. Semuanya itu berkat Allah. Makanya kita harus tahu diri. Kita harus bisa sadar diri. Kita bisa mengukur diri kita sendiri, bahwa kalau tanpa Tuhan, hidup ini tidak berarti. Jika demikian kita sadari itu, maka ada penguasaan diri dalam hidup kita. Ketika kita ada dalam kelebihan, kita tidak akan menjadi sombong. Ya, ketika kita ada dalam kesuksesan dan keberhasilan, kita tidak tinggi hati dan membanggakan diri sendiri. Sebab semuanya itu sekali lagi datangnya dari Tuhan dan kembali kepada Dia segala kemuliaannya. Dan yang ketiga, dalam aspek yang lain adalah orang yang menguasai diri adalah orang yang dapat mengelola diri secara benar, sehingga dapat produktif dalam kesehariannya yang berdampak bagi banyak orang. Ya, artinya begini, orang yang dapat menguasai diri adalah orang yang tahu kelebihan yang ada pada dirinya untuk melengkapi kekurangan orang lain. Ya, ini yang harus kita sadari.
Ini yang ada pada kita ketika kita bisa mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang menguasai diri. Jadi dalam hal kekurangan orang lain, waktu kita tolong, waktu kita bantu, itu bukan untuk tepuk dada bahwa itu karena saya. Dan itu bukan punya tujuan yang lain untuk bisa meninggikan diri ataupun mendapat upah daripada orang yang kita bantu. Tidak. Sebab sesungguhnya kita tahu bahwa kelebihan yang Tuhan kasih pada diri kita adalah untuk melengkapi orang lain yang ada di dalam kekurangan. Ya, tanpa merasa direndahkan atau dihina karena mengerjakan suatu pekerjaan untuk membantu orang lain dan tidak berharap mendapatkan upah atau sesuatu dari apa yang dikerjakan bagi mereka. Kadang-kadang dalam melakukan sesuatu kita memperhitungkan dapat apa dari sana. Ya, bisa balas apa untuk saya. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak bisa menguasai diri. Karena tidak sadar bahwa segala potensi, talenta yang Tuhan berikan bagi dia, di dalam segala kelebihannya dia, tujuannya adalah membantu orang-orang yang memiliki kekurangan di dalam kehidupannya. Ya, tujuannya cuma itu. Tidak ada lebih daripada yang lain. Jika lebih daripada itu dengan maksud-maksud yang lain, maka sesungguhnya orang-orang itu adalah orang yang tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Mari kita buka di dalam Amsal 16 ayat 32. Ya, sebab keuntungan dari penguasaan diri itu sangat banyak. Dan itu melebihi orang-orang yang menang. Ya. Bapak Nus baca. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Iya. Orang yang merebut kota, dalam memperebutkan kota pasti ada korban jiwa. Ya. Dalam memperebutkan kota pasti ada kehilangan harta benda. Tetap di sini dikatakan bahwa orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota, karena sesungguhnya penguasaan diri merupakan kemenangan yang tidak membahayakan siapapun. Tidak ada korban jiwa di sana, tidak ada korban harta benda, yang ada hanyalah korban hawa nafsu keinginan diri kita sendiri. Ya, jadi tidak ada nyawa ataupun harta yang harus dikorbankan ketika kita ada di dalam penguasaan diri. Yang ada adalah hawa-hawa nafsu yang rendah itu, yaitu keinginan-keinginan daging yang berbuahkan dosa itu, yang dikorbankan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dikatakan dalam Amsal 16:32, orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Karena itu Bapak Ibu, berbahagialah orang yang dapat menguasai diri, karena dia tidak hanya bisa menaklukkan kota, tetapi juga dia bisa menaklukkan dirinya. Orang yang kuat belum tentu adalah orang yang dapat menguasai dirinya, tetapi orang yang menguasai diri pastilah adalah orang-orang yang kuat dan orang-orang yang hebat. Ya, Simpson memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya, dia adalah seorang pahlawan, dia adalah seorang yang hebat, tetapi dia kalah dari seorang wanita cantik bertubuh mungil bernama Delila, hanya karena dia tidak bisa menguasai dirinya. Ya kan? Jadi sehebat-hebat apapun kita, kalau tidak ada penguasaan diri, kita pasti bisa jatuh seperti Simpson jatuh. Ya, karena itu Bapak Ibu, kalau mau lebih daripada pemenang, kalau mau ada di dalam akhir pertandingan yang baik untuk memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan, maka penguasaan diri harus ada pada diri kita masing-masing. Kebenaran firman Tuhan ini kiranya menolong kita mempersiapkan diri kita di dalam perlombaan iman kita, sebab pada akhirnya dunia ini akan selesai. Lari maraton kita pasti akan berakhir. Hidup kita juga pun pasti berakhir.
Tapi berakhir bukan pada akhirnya habis perkara, tapi setelah ke akhir hidup kita ada penghakiman. Dan saya percaya kesetiaan kita di dalam diri Tuhan, kesetiaan kita di dalam mengikuti ibadah, kesetiaan kita di dalam mengikuti aturan-aturan Tuhan pasti punya tujuan yang paling indah, yaitu mahkota kehidupan yang tidak pernah layu dalam hidup ini. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Amin. Mari pelayan